Dan dari kalimat tersebut setidaknya terdapat 3 kemungkinan yang dapat menjadi dasar pernyataan bahwa memang kota Pompei mungkin adalah kota Sodom. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita sejarah tentang sebuah kota yang bernama Kota Pompei yang berada di Italia dan baru-baru ini sempat menggegerkan dunia arkeolog ketika pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2018 tim arkeolog di situs kuno Kota Pompei Italia ini menemukan sebuah kerangka dalam posisi yang mengenaskan, dan dari penemuan ini banyak orang yang percaya bahwa kota Pompei ini dulunya merupakan kota Sodom atau Sodom, yaitu sebuah kota yang berisi kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ledakan dahsyat Gunung Vesuvius. Kenapa diazab? Dikarenakan kaum Nabi Lut tersebut sudah melakukan maksiat yang belum ada di muka bumi sebelumnya, yaitu praktek sesuka sesama jenis. Dan hal ini juga sebenarnya tertulis nih di Al-Quran di dalam surat Hud yang bermakna utama, maka tatkala datang azab kami jadikan negara kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dan tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zolim. Itu sedikit petikannya, dan hal ini juga dikuatkan ketika dikisahkan Nabi Lut alaihissalam pernah menawarkan anak perempuannya kepada kaumnya tersebut, tapi mereka tidak berminat, dan mengatakan bahwa Nabi Lut tahu apa yang kami mau, yakni mereka lebih memilih lelaki daripada perempuan. Pun hal ini dituliskan juga di dalam kitab Injil, tentang dimusnahkannya 2 kota oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Amora. Di mana di petikan kitab Injil itu berbunyi, aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Tepat pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Itulah 2 petikan dari kitab suci Al-Quran dan Injil yang sedikit menceritakan tentang kota Pompei atau kota Sodom ini. Apakah benar sebenarnya kota Pompei ini adalah kota Sodom yang tertulis di 2 kitab suci itu? Dan bagaimana sejarah dan konspirasi di balik kota Pompei ini? Langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kota Pompei ini diyakini ditempati sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, dan konon orang-orang dari Italia menemukan sebuah daerah lalu bermukimlah di tempat tersebut dan membangun 5 perkampungan. Dari 5 perkampungan ini orang-orang di sana menyebut daerah tersebut sebagai Pompei yang berarti 5, dan letaknya yang berada di Naples, negara Italia, dan memiliki luas 67 hektar dan berada dekat dengan laut. Di sini juga memiliki pemandangan yang sangat indah dengan latar belakang Gunung Vesuvius tadi, gunung yang sangat menakjubkan di sebelah utaranya. Dan berdasarkan penemuan arkeolog, kota Pompei ini dari awal memang sudah menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang bekerja sebagai petani dan juga peternak, karena memang tanahnya ini subur kali. Mereka pun akhirnya membangun desa-desa dan membuat sebuah pelabuhan untuk berlayar dan berdagang. Nah, karena ada pelabuhan, orang-orang dari Yunani pun datang nih dan tinggal di Pompei sambil membawa budayanya mereka. Dan perkembangan inilah yang membuat masyarakat Pompei pun akhirnya menyembah seorang dewa bernama Apollo, dan ini dibuktikan dengan adanya kuil suci yang dibangun untuk menyembah dewa tersebut. Desa-desa tadi pun akhirnya berkembang dan menjadi sebuah kota yang sangat makmur dan sejahtera, lalu dikenallah itu dengan kota Pompei. Nah, masyarakat Pompei ini pun membangun dinding-dinding yang berfungsi untuk melindungi kota. Mereka juga membangun rumah-rumah mewah dan kuil-kuil untuk menyembah dewa. Kota Pompei ini sangat beraliansi dengan Kekaisaran Romawi dari tahun 450 sampai 375 sebelum Masehi. Nah, di masa inilah penduduk kota Pompei pun makin bertambah banyak nih, hingga rumah-rumah pun dibangun di area luar dinding kota yang mereka bangun untuk menjaga kota tuh, karena memang semakin padat dan berkembangnya warga di sana. Dan di masa itu juga kota Pompei ini sudah memiliki hotel-hotel megah, villa-villa untuk orang-orang keong, pasar raya dan restoran, serta bar-bar mini yang menyediakan minuman dingin dan panas kayak sekarang. Dan di sana penduduk kota juga membangun bangunan publik yang megah yang unik seperti Teatro Grand, yang merupakan bangunan untuk menyaksikan pertunjukan-pertunjukan menarik seperti teater, orkestra musik dan juga konser.
Ada pula Stabian Baths, yaitu tempat pemandian umum yang terdiri dari kolam air dingin dan air panas juga di sana. Nah, walaupun mereka bekerja sama dengan Kekaisaran Romawi, penduduk kota Pompei ini sebenarnya tidak dianggap sekasta dengan orang-orang Romawi dan tidak mendapatkan perlakuan khusus dari kekaisaran. Hal ini pula lah yang menyebabkan masyarakat Pompei ini marah, dia berontak dengan Kekaisaran Romawi pada tahun 80 sebelum Masehi. Dan pemberontakan tersebut gagal, Kekaisaran Romawi pun menguasailah itu kota Pompei dan mengakui kota tersebut sebagai wilayah kekuasaan dari Kekaisaran Romawi, ya kan. Sampai akhirnya penduduk kota Pompei ini baru mendapatkan pengakuan dari kekaisaran, macam kayak dapat KTP dari kekaisaran lah, Mereka juga diberikan lahan-lahan untuk digunakan berbisnis, atau beberapa bangunan diserahkan kepada penduduk yang setia kepada kekaisaran. Nah, sisanya yang nggak tunduk, yang masih memberontak, diusir lah itu dari kota itu dan dirampas juga tuh harta kekayaan dia. Nggak cuma itu aja, masyarakat Pompei juga mendapatkan pengaruh budaya dari orang Romawi pastinya, dimana mereka mulai menggunakan bahasa Latin untuk berkomunikasi, mengganti nama mereka dengan nama-nama orang Romawi, dan juga mengganti dewa yang mereka sembah menjadi Dewi Venus dari kebudayaan Romawi pula, yang melambangkan cinta dan dipercaya membawakan kesuburan kepada ladang dan kebun sebagai dewi utamanya dari kota Pompei. Dan juga by the way nih daerah kota Pompei ini memang sering mengalami gempa-gempa skala kecil gitu loh. Namun pada tanggal 5 Februari tahun 62, bukan 1962 tahun 62, kota tersebut sempat dilanda gempa yang sangat kuat. Nah, pada hari itu masyarakat kota Pompei ini sedang mengadakan 2 ritual pengorbanan untuk bisa memperingati hari penting Kaisar Augustus dan upacara penghormatan kepada arwah-arwah penjaga kota. Dikarenakan gempa tersebut, bangunan-bangunan publik pun mengalami kerusakan, tetapi penduduk kota Pompei kembali membangun bangunan-bangunan tersebut dengan cepat dan bahkan lebih megah lagi nih daripada sebelumnya. Inilah yang menandakan bahwa kota Pompei itu memang sangat makmur di masanya. Dan di tahun 79 tercatat bahwa penduduk kota Pompei ini ada sebanyak 20.000 orang. Nah, terus nih pada tahun yang sama Gunung Vesuvius itu yang memang terletak dekat dengan kota Pompei meletus selama 2 hari 2 malam, di mana ledakan ini mengeluarkan kepulan asap hitam dan hawa panas yang sampai memusnahkan sejumlah besar penduduk kota Pompei dan juga pastinya menghancurkan kota tersebut. Nih menurut penelitian, ketika Gunung Vesuvius itu meletus, gas panas, abu vulkanik dan bebatuan mengepung kota Pompei itu. Saking panasnya nih penduduk kota Pompei yang tidak sempat kabur ketika bencana terjadi mengalami penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Pasti dikepung pakai abu panas, dan akhirnya mereka ini diyakini tersiksa sebelum akhirnya meninggal dunia. Hawa panas menyerang kota, hewan ternak dan tumbuhan seketika langsung mati akibat adanya hujan abu dari langit. Sementara abu vulkanik dari gunung itu pun menutupi langit, sehingga keadaan di kota Pompei itu menjadi gelap karena cahaya matahari yang tidak dapat terlihat. Dan akhirnya penduduk kota Pompei pun mati akibat terbakar secara perlahan hingga meninggal dunia, tercekik akibat menghirup abu vulkanik yang sangat tebal, dan otak mereka berubah menjadi kaca akibat adanya perubahan suhu yang mengerikan karena menjadi sangat panas. Dan akibatnya hanya sedikit yang berhasil kabur dari malapetaka itu. Beberapa penduduk yang tidak sempat kabur ini pun memilih bersembunyi di dalam bangunan, tapi tetaplah nggak bisa diselamatkan, ya kan. Dan akhirnya kota Pompei pun tertimbun oleh abu vulkanik letusan gunung tersebut sedalam 6 meter. Dan sejak saat itulah peradaban kota Pompei ini betul-betul hilang lenyap. Orang-orang yang hidup setelah kota Pompei ini hancur pun terus mencari-cari letak dari peninggalan kota Pompei hingga 1600 tahun lamanya. Tepatnya di tahun 1748, reruntuhan dari kota Pompei pun ditemukan oleh orang-orang yang hendak membangun sebuah jalan di daerah kota Pompei. Di sana mereka menemukan reruntuhan bangunan, patung-patung berharga, dan juga mayat-mayat penduduk kota Pompei yang mengeras seperti batu. 1600 tahun kemudian baru ditemukan itulah kerangka-kerangka mereka. Dari reruntuhan bangunan itu menunjukkan kekayaannya kota Pompei di masanya dengan arsitektur yang memang indah kali pada masa itu loh. Dan di sana juga mayat-mayat tersebut ditemukan dalam posisi yang sangat aneh, kayak meringkuk, telentang, dan dengan posisi mengerikan lainnya. Ada juga yang masih menggunakan pakaian dan perhiasan malah. Dan penemuan reruntuhan dari barang-barang berharga lainnya pun menjadi
penyebab. Dikabarkannya bahwa ada beberapa pencuri yang sering mengunjungi reruntuhan kota dan mencari perhiasan yang memang dapat ditemukan di tahun-tahun setelah reruntuhannya kota Pompei ini ditemukan pasti. Karena kan seperti yang kalian tahu, warga kota Pompei itu makmur kali, keong, kaya. Wajar orang-orang pada datang ngambil perhiasannya, ya kan? Gak wajar sih, itu salah, mohon maaf. Tapi wajar itu menjadikan lahan dingin, lahan basah untuk beberapa pencuri-pencuri amatir kali. Nah, melihat sejarah dari awal kota Pompei ini, beberapa para ahli memiliki pendapat masing-masing mengenai kejadian sebenarnya dari kota Pompei ini pasti. Sebagian ahli meyakini bahwa kota Pompei ini sebenarnya adalah kota Sodom dan Gomorrah yang kisahnya juga terdapat di dalam Alkitab dan Al-Quran tersebut. Tapi benar apa enggak, Nah, sekarang baru nih kita masuk ke beberapa konspirasi dari kota Pompei ya. Check it out. Nah, jadi memang banyak yang meyakini bahwa kota Pompei ini merupakan kota Sodom, di mana memang penduduk kota tersebut sangat senang melakukan praktek hubungan sesama jenis dan juga perilaku keji lainnya. Kota Sodom dan Gomorrah atau Amora dalam bahasa Islam adalah kota yang terdapat pada cerita Nabi Lut alaihissalam, yang memang Nabi Lut diutus untuk menyadarkan penduduk kota tersebut dari perbuatan mereka yang sangat keji ini. Nah, aku ceritakan sedikit soal kisah Nabi Lut alaihissalam, ya. Nah, jadi Nabi Lut atau Nabi Lot, kalau di Alkitab Nabi Lut alaihissalam ini disebut Lot, adalah salah satu nabi yang diakui di dalam Alkitab dan Al-Quran. Kisahnya memang sedikit banyak diceritakan pada Alkitab daripada Al-Quran, Nah, Alkisahnya diceritakanlah bahwa kota Sodom dan Gomorrah itu dibangun dari 5 pemukiman sama dan terletak dekat dengan aliran air, dan lahan kota tersebut juga bagus untuk bercocok tanam, juga untuk beternak sama. Dan gak cuma itu aja, kota Sodom dan Gomorrah ini juga memiliki dinding-dinding yang dibangun untuk melindungi kota tersebut sama. Dan kota ini pun menjelma menjadi kota besar yang sejahtera, tapi perbuatan penduduk kota tersebut semakin menyimpang dari ajaran Tuhan. Mereka sering berbuat onar dan menganiaya kaum mereka sendiri. Nah, kota Sodom dan Gomorrah ini terkenal karena perilaku keji penduduknya, di mana Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk memperingati kaum-kaumnya. Tetapi penduduk kota Sodom dan Gomorrah ini tidak peduli dan mengacuhkan peringatan dari Nabi Lut alaihissalam, Sampailah suatu hari Allah mengutus 2 malaikat untuk mendatangi kota tersebut, dan mereka berubah menjadi 2 pria yang sangat tampan nih. Nah, Nabi Lut yang pada saat itu sedang duduk di gerbang dinding kota itu pun melihat mereka, dan seketika langsung panik, karena Nabi Lut alaihissalam itu takut penduduk kota akan menganiaya 2 malaikat tersebut yang sudah menjelma menjadi 2 laki-laki tampan ini. Nah, Nabi Lut alaihissalam pun membawa 2 malaikat tersebut ke kediamannya, dan meminta mereka untuk tidak keluar sama sekali. Tapi sayangnya penduduk kota Sodom dan Gomorrah yang sudah mengetahui bahwa ada 2 pria tampan yang merupakan tamu dari Nabi Lut ini mengepung kediaman Nabi Lut alaihissalam di malam harinya. Mereka semua nih, terdiri dari seluruh laki-laki penduduk kota, dari yang tua sampai muda, meminta Nabi Lut untuk menyerahkan tamunya ini untuk mereka aniaya, tanda kutip, mohon maaf, paham kalian kan? Dikarenakan hal itu, Nabi Lut alaihissalam pun mencoba nih, menawarkan anak-anak perempuannya kepada penduduk kota dan meminta mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi penduduk kota tersebut menolak peringatan itu dan langsung mendobrak pintu rumah Nabi Lut alaihissalam, Sebelum akhirnya semua orang ini berhasil masuk, 2 pria tampan itu pun langsung menarik Nabi Lut alaihissalam agar tidak terluka ke dalam rumah, lalu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, sehingga orang-orang yang berada di dekat pintu semuanya menjadi buta. Dan 2 malaikat itu pun langsung mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hukuman kepada penduduk kota Sodom dan Gomorrah ini hingga akhirnya mereka semua binasa. Dan Nabi Lut pun diperintahkan untuk membawa pengikutnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kabur dari kota tersebut sebelum waktu subuh berakhir, dan mereka pun diharuskan pergi berlari dan tidak boleh menoleh ke belakang pada saat berlari tersebut. Itu pesannya. Sampailah setelah matahari terbit, kota Sodom dan Gomorrah pun langsung dihujani hujan belerang dan api. Tanah-tanah mereka hancur dan seketika kota itu pun hilang seperti dibalikkan gitu loh. Seluruh kehidupan kota yang sejahtera itu dalam 1 hari hilang tanpa jejak. Dan dikabarkan istri dari Nabi Lut alaihissalam sempat melanggar perintah yang disebut oleh
oleh malaikat ketika Nabi Lut dan sekeluarganya ini kabur, Wak. Kan tadi pesannya tidak boleh menoleh ke belakang kan, tapi istri Nabi Lut pada saat lari itu menolehlah ke belakang. Dan pada saat itu istri Nabi Lut ini pun langsung berubah menjadi batu. Dan selain itu juga nih, Wak, ya, sumber-sumber lain juga sempat mengatakan bahwa tanah bekas kota Sodom dan Gomorrah ini menjadi sangat tandus dan tidak ada tumbuhan yang dapat hidup di sana, Wak. Hingga saat ini pun belum ada catatan resmi maupun penemuan terbaru yang mampu memastikan di mana letak kota Sodom dan Gomorrah dan akibat hilangnya kota tersebut dari dunia. Tapi nih, melihat cerita dan perkembangan penelitian, beberapa pendapat bermunculan yang meyakini bahwa memang kota Sodom dan Gomorrah yang diceritakan pada Alkitab adalah kota Pompei. Dan pendapat ini juga diperkuat dengan beberapa sejarah awal mula kota Sodom dan Gomorrah yang mirip kali dengan kota Pompei. Dan selain itu juga kota Pompei juga memiliki dinding-dinding yang dibangun oleh penduduknya untuk bisa melindungi kota. Sama seperti penduduk kota Pompei yang juga membangun dinding-dinding dengan tujuan yang sama. Maksudnya tadi kota Sodom sama kota Pompei sama-sama membangun dinding-dinding untuk melindungi kota mereka. Nah, para ahli pun akhirnya mencoba mengkaji makna kisah Sodom dan Gomorrah lebih dalam lagi dan melakukan perbandingan dengan sejarahnya kota Pompei, di mana kota Sodom dan Gomorrah ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku mereka yang menyimpangkan. Di antaranya adalah maraknya hubungan sesama jenis, pemerkosaan dan kegiatan seksual aneh lainnya. Dan dari kalimat tersebut setidaknya terdapat 3 kemungkinan yang dapat menjadi dasar pernyataan bahwa memang kota Pompei mungkin adalah kota Sodom. Apa aja? Yang pertama, karya seni erotis yang berkembang di kota Pompei. Nah, penemuan lebih lanjut mengenai kota Pompei ternyata membuktikan bahwa orang-orang yang hidup di kota itu memiliki perilaku yang sama dengan penduduk kota Sodom. Beberapa karya seni seperti puisi dan penelitian ahli sejarah menyatakan bahwa perempuan yang hidup di kota Pompei tidak memiliki hak-hak manusiawi dan sering mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh para laki-laki di kota tersebut. Perempuan memiliki kasta yang setara dengan anak-anak dan satu level di atas budak, sehingga mereka ini memang rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dan juga pemerkosaan. Dan selama hidup, perempuan kota Pompei tidak memiliki hak dan kebebasan, melainkan diatur oleh ayah dan kelak suaminya ketika mereka menikah nanti. Dan dalam catatan sejarah, disebutkan pada saat kekaisaran Romawi ini datang ke kota Pompei, mereka menemukan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak memang ketimbang perempuan. Nah, untuk memperbanyak populasi penduduk kota, tentara Romawi dan laki-laki di kota itu diperbolehkan menyetubuhi perempuan yang memang mereka jumpai. Dan tragedi ini dikenal dengan The Rape of Sabine Woman. Dan bukti sejarah yang ditemukan yaitu berupa karya seni lukisan erotis yang memenuhi dinding-dinding reruntuhan kota Pompei, biar kalian tahu. Lukisan tersebut menggambarkan hubungan seksual yang memperlihatkan pria dan wanita yang tidak berpakaian memenuhi dinding-dinding bangunan kota. Dan lukisan-lukisan tersebut menunjukkan posisi-posisi yang aneh dan juga mengerikan. Seakan-akan udah dianggap biasa gitu loh, di kala itu. Posisinya tuh ya gitulah pokoknya. Karena saking pada saat kejadian tersebut mereka masih melakukan maksiat itu, jadi akhirnya tubuh mereka pun ditemukan pada saat mereka sedang melakukan hal keji itu gitu. Hingga tahun 2000 nih lukisan-lukisan tersebut masih dilarang untuk diperlihatkan kepada masyarakat umum pastinya, dan sebagian lukisan-lukisan yang mengandung kontroversi itu pun tidak diperlihatkan tanpa izin dari pemerintah Italia pasti. Dan anak-anak juga pastilah tidak diperbolehkan untuk melihat lukisan ini. Ada lagi nih penemuan lainnya, yaitu sebuah patung yang mengerikan ditemukan pada tahun 1752 oleh seorang arkeolog kerajaan. Arkeolog kerajaan, maaf. Dan patung tersebut nih memperlihatkan manusia setengah kambing yang berjenis kelamin laki-laki sedang berhubungan badan dengan seekor kambing betina. Dan patung ini pun membuat Raja Charles III dari Bourbon pun terkejut. Dia pun memerintahkan patung tersebut untuk disimpan dan tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun. Nah, patung-patung ini banyak kali ditemukan di reruntuhan kota Pompei. Antara lain adalah patung berbentuk alat kelamin laki-laki. Dan menurut arkeolog nih patung-patung yang menggambarkan laki-laki
laki-laki tidak berpakaian dengan alat kelamin yang sangat besar dan juga patung yang hanya berbentuk alat kelamin ini memang dibuat sebagai karya seni yang menarik untuk dikoleksi para penduduk dan ditunjukkan ketika membuat sebuah acara di rumah gitu. Nah, dari penemuan lukisan erotis dan patung yang tidak senonoh ini pun membuat para ahli sejarah dianggap salah ketika berpendapat bahwa kota Pompei maju akibat moral penduduk yang tinggi. Karena memang penemuan nyeleneh ini membuktikan bahwa betul orang-orang Pompei itu memiliki nilai moralitas yang sangat rendah dan sudah terbiasa dengan hawa nafsu pasti kan. Nah, itu penemuan yang pertama, Wak. Penemuan kedua adalah penemuan bangunan yang diyakini tempat maksiat. Para arkeolog berhasil menemukan setidaknya 25 bangunan yang digunakan sebagai brothel atau tempat menyewa jasa prostitusi di kota Pompei, Wak. Nah, salah satu bangunan brothel yang paling umum dikenal bernama Luna Park yang terletak di tengahnya kota Pompei dan juga merupakan brothel yang paling besar di antara semua yang memang sudah berhasil ditemukan di dalam reruntuhan tersebut. Nih, di awal masuk ke dalam Luna Park itu, Wak, pengunjung dapat melihat lukisan yang menggambarkan itulah hubungan badan dan juga beberapa lukisan pria dan wanita yang tidak berpakaian. Ini dimaksud seperti daftar menunya mereka tuh loh, Wak, untuk para pelanggan yang ingin menyewa jasa prostitusi. Mereka juga dapat menyewa laki-laki maupun perempuan untuk bisa melakukan hubungan dengan harga murah. Nah, Luna Park ini juga memiliki 10 kamar dan di tiap kamar memiliki kasur yang terbuat dari batu dengan dekorasi kain warna-warni dan pada dinding bangunan tersebut terdapat tulisan-tulisan seperti PSK terfavorit gitu. Nama pelanggan dan jok-jok receh ala Romawinya kuno ada juga di situ, Wak. Dan ternyata bangunan-bangunan seperti ini nih, Wak, ya, ternyata dianggap lumrah dan sangat diterima oleh masyarakat ketika memang kota Pompei ini masih berjaya-jayanya. Dikarenakan kota Pompei merupakan kota yang maju dan banyak orang berkunjung ke sana untuk berdagang, bahkan sekedar liburan aja. Dan yang menjadikannya nih, Wak, ya, para arkeolog meyakini bahwa mereka yang dijadikan sebagai prostitusi adalah budak-budak miskin dan orang-orang yang diculik dari daerah lain untuk bisa dijadikan pelampiasan hawa nafsu penduduk kotanya Pompei. Dan selain itu yang ketiga adalah hubungan sesama jenis dan juga pemerkosaan anak di bawah umur. Meskipun memang memiliki tempat prostitusi, Wak, lagi-lagi masyarakat kota Pompei ini terbukti memiliki kebiasaan aneh lain yang sudah menjadi pemandangan biasa di masa itu. Kota Pompei yang dinamis dan terbuka menjadi tempat bagi orang-orang untuk melakukan praktek hubungan sesama jenis. Budaya Romawi kuno memang memperbolehkan praktek semacam ini dilakukan oleh laki-laki dewasa dengan pemuda sebagai bentuk menjalin hubungan yang kuat di antaranya, Wak. Penelitian di tahun 2017 lalu mengungkapkan ada 2 mayat yang terlihat dalam posisi dekat yang awalnya diperkirakan memiliki jenis kelamin perempuan. Ternyata waktu dicek lagi, dua-duanya adalah mayat laki-laki. Salah satu mayat ini meninggal dalam posisi terbaring, sementara mayat laki-laki yang satu lagi nih, Wak, berbaring meletakkan kepalanya di bagian dada mayat pertama. Nah, awalnya nih, Wak, ya, peneliti memperkirakan bahwa patung itu bisa jadi adalah seorang ayah dengan anak laki-lakinya pada saat lagi berlindung tuh. Tapi hasil lab yang keluar menunjukkan bahwa DNA mereka tidak memiliki ikatan keluarga dan 2 pemuda ini berumur 18 dan 20 tahun. Dan dari penemuan ini, Wak, peneliti menganggap bahwa 2 mayat ini merupakan 2 pemuda yang memiliki hubungan khusus dan meninggal bersama ketika letusan gunung itu terjadi. Nah, selain itu juga pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ternyata menjadi kasus yang dianggap normal di sana, Wak. Banyak tuh orang-orang dewasa yang memperkosa anak-anak laki-laki maupun perempuan yang mereka temukan di jalan tuh, karena hubungan badan dianggap adalah hal yang sangat manusiawi. Dan salah satu destinasi wisata yang dapat ditemukan di kota Pompei ini, Wak, apa gak dilaknat sama Allah tuh, Dan hubungan seksual kepada anak-anak ini pun merupakan budayanya orang Romawi kuno, Wak, yang mereka bawa ke kota Pompei. Nah, budaya ini mudah dilakukan di kota Pompei memang karena mengingat kota maju tersebut termasuk kota yang bebas dengan pengunjung yang liburan ke sana. Kayak gak ada batasan tuh, masuk, liburan gitu loh. Nah, mereka yang mendapatkan perlakuan keji seperti itu biasanya orang-orang yang memang berada di kasta bawah dan juga anak-anak budak yang sudah dilecehkan oleh orang-orang kaya dan pengunjung dari daerah lain, Wak. Belum lagi nih, Wak, ya, di zaman itu kekaisarannya Romawi ini memperbolehkan seorang ayah untuk membuang bayinya hingga meninggal jika sang ayah ini memang tidak mau merawat bayi tersebut. Diperbolehkan. Udah kayak lumrah aja gitu loh, Wak, di sana. Astagfirullah. Dan dari 3 alasan di atas itu loh, Wak, yang menjadi dasar para ahli menganggap bahwa memang nih kota Pompei mungkin
mungkin adalah kota Sodom yang diceritakan di dalam Alkitab dan Al-Quran, yang akhirnya dihancurkan akibat perilaku mereka yang menyimpang itu. Kayak bisa dilihat ya Wak ya, kemajuan dari kota Pompei itu kayak berbanding terbalik kali dengan rasa kemanusiaan masyarakat yang hidup di sana tuh. Kekerasan kepada orang lemah, pelecehan kepada perempuan, dan juga kesenangan mengikuti hawa nafsu boleh jadi menjadi tanda-tanda akhir peradaban kota Pompei yang dikenal prestis ini ya kan. Dan sampai saat ini pun para arkeolog masih gencar atau masih rutin menggali lagi temuan-temuan baru yang ada di sana, dan memang masih banyak lagi tubuh-tubuh orang yang sudah mengeras membatu tuh dengan bentuk yang aneh-aneh yang mereka dapati di sana. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau memang kota Pompei ini dulunya adalah kota Sodom dan Gomora? Dan kalau kalian ngikutin soal penemuan kota Pompei ini, ada informasi yang memang belum aku sampaikan, boleh sekali komen di bawah Wak ya, biar kita sama-sama tahu nih sejarah baru soal kota Pompei yang sempat hilang dilaknat sama Allah. Oke Wak, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Aku pengen tahu banget. Mungkin ada di antara kalian yang juga mengikuti penemuan dari kota Pompei ini. Ada mungkin informasi yang belum aku sampaikan, boleh kalian tambahin di bawah. Dan aku juga pengen dengar pendapat kalian soal kota Pompei ini. Apakah memang betul di kota Pompei adalah kota Sodom dan Gomora yang memang sudah diazab oleh Allah karena perilakunya? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Boleh sekali komen di bawah Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.